Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih solihah kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, kali ini kita sudah masuk pada tema 6, subtema 3 dan 4, energi alternatif dan penghematan energi. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menyebutkan hak dan kewajiban ketika bermain. Anak-anakku dapat menuliskan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anak-anakku dapat menuliskan contoh kewajiban menjaga lingkungan dan contoh sikap menjaga lingkungan. Dan yang terakhir, anak-anakku bisa melakukan sikap hemat dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Kita cek dulu, mana semangatnya? Ini semangatku. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Mari kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, apa ya yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat diperbarui. Nah, sumber energi alternatif ini dapat dimanfaatkan setiap hari. Proses pembentukan energi alternatif ini memanfaatkan energi alam yang ada. Nah, kemudian contoh energi alternatif yaitu yang pertama ada matahari. Matahari ini merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari ini memiliki energi panas dan cahaya. Kemudian ada energi air. Kemudian ada energi angin. Nah, anak-anak, panas matahari, gerak air, kemudian gerak angin itu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin ini dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Contoh, energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin. Jadi anak-anak, menjaga ketersediaan energi itu merupakan kewajiban kita bersama. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, hak dalam penggunaan energi akan kita dapat. Anak-anak, perhatikan gambar pada layar. Kira-kira energi alternatif apa yang dimanfaatkan anak pada gambar? Benar, energi alternatif angin. Nah, berarti anak ini sedang menikmati energi yang tersedia. Menikmati energi yang tersedia itu adalah hak setiap manusia. Kewajiban manusia yaitu menjaga ketersediaan energi. Nah, hak dan kewajiban itu harus dilakukan dengan seimbang. Misalnya pada gambar yang ada di layar. Kira-kira hak anak pada gambar yaitu bermain. Benar. Kewajibannya apa? Kewajibannya yaitu membagi waktu bermain dan belajar. Anak-anak ini juga mendapatkan haknya bermain dengan siapa saja dan mendapat giliran. Kewajibannya anak-anak itu juga dia diberi kesempatan setiap bermain, kemudian bermain dengan jujur. Selanjutnya tentang kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Anak-anak pernah ya diajak ayah bunda dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anak-anak pernah juga enggak mendengar mengenai kelangkaan energi? Kelangkaan energi disebabkan oleh semakin menipisnya cadangan energi. Oleh karena itu, digunakanlah energi alternatif yang berasal dari air, angin, matahari, dan lainnya. Nah, berikut adalah kewajiban kita dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, yaitu kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Menjaga kebersihan sumber daya air itu dengan tidak membuang sampah di sungai. Sumber energi alternatif berupa air ini jumlahnya sangat melimpah ya di bumi ini. Oke, kewajiban yang kedua yaitu membuang sampah di tempat sampah. Kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ketiga yaitu ayo ajaklah orang tua kita, saudara kita, teman kita untuk menanami lingkungan sekitar dengan pepohonan agar air tanah tetap tersedia. Dengan begitu, anak-anakku, kita telah menjaga kelestarian salah satu sumber energi alternatif di bumi. Anak-anak, kita itu memiliki tanggung jawab yang sama ya untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Bagaimana tahu perasaan kalian ketika lingkungan kalian bersih dan asri? Senang ya tentunya? Oke, berikut Ustazah berikan contoh kewajiban menjaga lingkungan dalam hal mengurangi sampah, yaitu mengurangi penggunaan kantong plastik ya saat berbelanja dengan menggunakan tas belanja. Kemudian ketika anak-anak di sekolah, anak-anakku juga bisa menggunakan tempat minum pribadi untuk mengurangi penggunaan kemasan botol plastik air mineral. Nah, selanjutnya yaitu tentang sikap menjaga lingkungan. Sikap menjaga lingkungan itu bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, di rumah, dan masyarakat. Contoh di sikap menjaga di lingkungan sekolah yaitu kita bisa menjaga kebersihan kelas, kemudian menghemat penggunaan air. Sikap menjaga lingkungan di rumah, anak-anakku bisa mematikan lampu ketika tidak dipakai. Anak-anak bisa membuang sampah di tempat sampah. Kemudian anak-anak mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Anak-anak, ayo kita amati gambar berikut. Gambar pertama, gambar kedua. Gambar pertama yaitu menunjukkan perilaku sikap boros terhadap penggunaan energi listrik. Gambar kedua menunjukkan perilaku hemat dalam penggunaan energi listrik. Menghemat energi ini dapat dilakukan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi ini penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Penghematan energi ini merupakan perilaku hemat sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Energi harus digunakan secara hemat dan bijak agar terjaga kelestariannya. Seseorang yang melakukan pemborosan artinya dia tidak peduli dengan orang lain dan alam sekitar kita. Selanjutnya yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi yang kita gunakan kebanyakan berasal dari bahan bakar minyak. Ketersediaan minyak bumi kini semakin menipis. Akibatnya kebutuhan bahan bakar yang terus meningkat. Nah, pada gambar di layar
hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misalnya, hak yang akan dapat diperoleh pada gambar yaitu memanfaatkan energi. Dia berhak mendapat pasokan bahan bakar minyak. Kewajibannya yaitu harus menghemat ketersediaan energi. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang itu akan memberikan dampak baik. Misalnya cadangan energi ya dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun kita sebagai masyarakat harus peduli terhadap lingkungan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dapat dilakukan di mana saja. Materi yang terakhir yaitu contoh sikap kebersamaan dalam menjaga kelestarian sumber energi. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini merupakan kerja bakti membersihkan sumber air. Yang kedua, bersepeda bersama untuk menghemat bahan bakar minyak. Nah, sikap kebersamaan ini untuk menghemat energi agar kelestarian sumber energi tetap terjaga. Sikap kebersamaan dapat dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Menjaga lingkungan itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Lingkungan dengan sumber energi yang memadai itu merupakan hak kita. Agar terwujud lingkungan yang sehat, setiap orang harus melakukan penghematan energi. Alhamdulillah, materi sudah tersampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan ya dalam memahami materi yang sudah disampaikan. Sampai jumpa pada hari berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.